Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkalian pecahan. Untuk mengalihkan pecahan itu tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara mengalihkan bentuk pecahan, yang pertama, pastikan semua pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang. Dan yang ketiga, kalikan penyebut dengan penyebut. Ada 5 jenis perkalian pecahan. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa. Dengan pecahan biasa. Cara mengerjakan perkalian biasa dengan pecahan biasa adalah contoh soalnya 2/4 dikali 4/5. Kita lihat kedua pecahan ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 4 per 4 dikali 5. 2 dikali 4, 4 dikali 5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 4, 8. Per 4 dikali 5, 20. Apakah sudah selesai? Belum ya? Kita bisa sederhanakan 8 dengan 20. Kita bagi dengan angka yang sama. 8 dan 20. Kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 8 dibagi 2, 4. 20 dibagi 2, 10. Masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Masih ya. Apabila bilangannya genap, itu pasti bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. 2 dan 5 sudah bilangan prima. Jadi sudah selesai. 2 dan 5 tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Maka bentuk sederhana dari 8/20 itu sama dengan 2/5. 2/5. Mudah ya? Apabila sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka tinggal kalian kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini yang pertama. Bentuk perkalian pecahan yang kedua adalah kalian akan menemukan perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh soalnya 3/6 dikali 5. 3/6 ini sebagai pecahan, 5 ini sebagai bilangan asli. 3/6 dikali dengan 5. Syarat yang pertama, pastikan semua pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 3/6 sudah pecahan biasa. 5, apabila kita rubah menjadi pecahan biasa, itu dapat kita tuliskan 5/1. Kenapa 5/1? Karena 5 dibagi 1 itu hasilnya 5. Lalu setelah kedua bentuk ini menjadi pecahan biasa, kita bisa langsung kalikan. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. 3 dikali 5, 15.
6 dikali 1, 6. Sudah selesai belum? Belum ya? 15/6. Pembilang lebih besar dari penyebut. Maka kita harus rubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita bagi 15 dibagi dengan 6. 15/6 sama dengan 15 dibagi 6. Berapa hasilnya? Perkalian 6 yang mendekati 15. 2. 2 dikali 6, 12. Kita kurangi. 5 dikurangi 2, 3. 1 dikurangi 1, habis. 3 dibagi 6, tidak bisa. Maka 3 ini sebagai sisa. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 15/6 itu adalah 2 yang di atas, sisa menjadi pembilang per penyebutnya 6. 2, 3/6. Sudah selesai belum? Belum ya. Karena apa? Karena 3/6 ini masih bisa kita sederhanakan. 3 dan 6. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan angka yang sama. 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. 3 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 3 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 bisa. Jadi kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. 1 dan 2. Maka bentuk pecahan paling sederhana dari 2, 3/6 itu adalah 2 bilangan aslinya tetap. 3/6-nya kita rubah menjadi 1/2. Jadi 3/6 dikali 5 itu sama dengan 2, 1/2. Ingat, hasil akhir selalu dalam bentuk pecahan paling sederhana atau dalam bentuk pecahan campuran. Lalu bagaimana apabila bilangan aslinya ada di sebelah kiri dan pecahannya ada di sebelah kanan? Kita langsung hitung saja. Contoh 6 dikali 2/4. Bilangan aslinya di kiri, pecahannya di kanan. Bilangan asli di kiri, pecahannya di kanan. Maka cara menghitungnya adalah 6 kita rubah menjadi pecahan dulu. Jadi 6/1 dikali 2/4 sudah bilangan pecahan biasa. Kita tulis ulang. Setelah kedua-duanya dalam bentuk pecahan biasa, maka bisa kita langsung kalikan. 6 dikali 2/1 dikali 4 sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 6 dikali 2, 12 per 1 dikali 4, 4. 12/4. Bagaimana cara menyederhanakannya? 12 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 12 adalah 3. 3 dikali 4, 12. Dikurangi. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Sisanya 0. Maka hasil dari 12/4 atau 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Lihat, dari kedua contoh yang sudah diberikan, apabila kalian sudah memahaminya, maka untuk menghitung perkalian pecahan dengan bilangan asli, itu kalian bisa langsung mengalihkan pembilang dengan bilangan asli tersebut.
Contohnya 4/8 dikali 3. Maka kalian bisa langsung menuliskan 4 dikali 3 per 8. Kenapa demikian? Karena apabila kalian merubah bilangan asli menjadi pecahan, itu kan penyebutnya 1 ya. Maka 1 apabila dikalikan dengan penyebut yang lain, maka hasilnya tetap. Jadi kalian bisa langsung menuliskan 4/8 dikali 3 itu sama dengan 4 dikali 3 per 8. Pembilang dikali bilangan aslinya per 8. Maka hasilnya adalah 4 dikali 3, 12 per 8. 12/8 kita sederhanakan, 12 per 8. Maka kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena bilangan genap dua-duanya. 12 bagi 2, 6. 8 dibagi 2, 4. Masih bisa nggak? Masih. 6 dan 4 itu bilangan genap. Bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 3 dan 2 sudah bilangan prima dua-duanya. Maka bentuk sederhana dari 12/8 itu sama dengan 3/2. Sudah selesai belum? Belum ya? Kita rubah 3/2 menjadi pecahan campuran. 3/2 sama dengan 3 dibagi 2. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Dikurangi. 3 dikurangi 2, 1. 1 dibagi 2 sudah tidak bisa. Ini menjadi sisa. Maka bentuk pecahan campuran dari 3/2 itu sama dengan 1, sisanya 1 sebagai pemilang, per penyebutnya tetap 2. 1/2. Begitu ya. Jadi kalian bisa langsung mengalihkan pecahan dengan bilangan aslinya. Pembilang dikali bilangan aslinya. Bentuk perkalian pecahan yang ketiga. Bentuk perkalian pecahan yang ketiga adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh soalnya 3/4 dikali 2/5. Oke, 3/4 dikali 2/5. 3/4 ini pecahan biasa, 2/5 ini pecahan campuran. Maka kita masuk ke tahapan yang pertama. Rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 3/4 sudah pecahan biasa? Sudah, kita tulis ulang. Dikali 2/5 harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Bilangan asli dikali penyebut ditambah pembilang. 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 per penyebutnya tetap 5. Cara merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pembilang kita tambahkan dengan hasil kali bilangan asli dan penyebut. 2
dikali 5, 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 per 5. Kedua pecahan ini sudah menjadi pecahan biasa. Maka bisa langsung kita kalikan. 3 dikali 12 per 4 dikali 5. Pembilang dikali pembilang. Penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya 3 dikali 12 adalah 36. Per 4 dikali 5 adalah 20. 36 per 20. Sudah selesai belum? Belum ya? Masih bisa kita sederhanakan. 36 dan 20. 36 dan 20. Kita bagi dengan angka yang sama. Sama-sama bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 36 dibagi 2, 18. 20 dibagi 2, 10. Masih bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. 10 dibagi 2, 5. 9 dan 5. 5 sudah bilangan prima. 9 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa ya, berarti sudah selesai. Hasil sederhana dari 36 per 20 itu adalah 9 per 5. 9 per 5. Sudah selesai belum? Belum ya, karena masih bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 5. Perkalian 5 yang mendekati 9. 1 kali 5, 5. Kenapa nggak 2? Kalau 2 lebih ya, 2 dikali 5 itu 10. 10 lebih dari 9. 1 dikali 5, 5. Kita kurangi. 9 dikurangi 5, 4. 4 dibagi 5 nggak bisa. Berarti ini sisa. Maka hasil akhir dari 3 per 4 dikali 2 per 5 itu sama dengan 1. Sisanya 4 sebagai pembilang per penyebutnya tetap 5. Nah, begitu cara mengerjakan perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ada pertanyaan lagi, Pak, gimana kalau pecahan campurannya ada di sebelah kiri, pecahan biasanya di sebelah kanan? Oke, kita ambil contoh soalnya. 1, 2 per 4 dikali 2 per 3. 1, 2 per 4 kali 2 per 3. Pecahan campurannya di sebelah kiri, pecahan biasanya di sebelah kanan. Maka cara mengerjakannya pun sama. Kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? 1 dikali 4. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 2, 6. Per 4, penyebutnya tetap. 1 dikali 4, 4 ditambah 2, 6. Dikali 2 per 3 sudah bilangan asli. Maksudnya 2 per 3 sudah pecahan biasa. Jadi bisa langsung kita tuliskan. Sama dengan pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Ya, sama dengan 6 dikali 2, 12. Per 4 dikali 3, 12. Apabila pembilang sama dengan penyebut, maka hasilnya 1. Ya, 12 per 12 itu sama dengan 1. Ini contoh perkalian pecahan yang ketiga. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah
perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Bagaimana cara mengerjakannya? Contoh soal 52/5 dikali 4 sama dengan, tahap yang pertama sama, kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 5 dikali 5 25, 25 ditambah 2 27, 5 dikali 5 25, 25 ditambah 2 27 per penyebutnya tetap dikali 4. Apabila dikalikan dengan bilangan asli, sama seperti cara sebelumnya, kita langsung bisa kalikan pembilang 27 dikali 4 per 5. 27 dikali 4, 27 dikali 4, 4 dikali 7 28, simpan 2, 4 dikali 2 8 ditambah 2 10, sama dengan 108 per 5. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita rubah menjadi pecahan campuran. 108 dibagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti langsung 2 angka. 10 dibagi 5 2, 2 dikali 5 10, dikurangi 0 0, 8 turun, 8 dibagi 5 1, 1 kali 5 5, 8 dikurangi 5 3, 3 dibagi 5 sudah tidak bisa, berarti ini sisa. Maka bentuk pecahan campuran dari 108/5 itu sama dengan 21, sisanya 3 sebagai pembilang per 5, penyebutnya tetap. Contoh yang kedua, apabila bilangan aslinya ada di sebelah kiri. 3 dikali 1 per 4 sama dengan 3, kita tulis ulang, dikali 1 per 4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? 1 dikali 4 4, 4 ditambah 1 5 per 4, penyebut tetap. Setelah dalam bentuk pecahan biasa, kita bisa langsung kalikan. 3 dikali 5 per 4 sama dengan 3 dikali 5 15 per 4. Sudah selesai? Belum. Kita rubah menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 4, 15 dibagi 4, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16 sudah lebih besar, berarti 3 dikali 4 12, dikurangi 5 dikurangi 2 3, 1 dikurangi 1 habis, 3 dibagi 4 tidak bisa, berarti ini sisa. Jadi hasil akhir dari 15/4 itu sama dengan 3, sisanya sebagai pembilang 3 per 4-nya tetap. Oke, 3 per 4. Ini
Contoh soal perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Terakhir yang kelima itu adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita langsung ke contoh soal. 1/2 dikali 2/3. Ingat, tahap yang pertama, rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5 per penyebutnya tetap dikali 3 dikali 3, 9. 9 tambah 2, 11 per penyebutnya tetap 3. Setelah kedua pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, barulah kita kalikan. 5 dikali 11 per 2 dikali 3. 5 kali 11, 55 per 2 kali 3, 6. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita rubah menjadi pecahan campuran. 55 dibagi 6, perkalian 9 yang mendekat perkalian 6 yang mendekati 55. 9 dikali 6, 54. 9 dikali 6, 54. Kita kurangi, 5 diambil 4, 1, 1 adalah sisa. Maka hasil akhirnya 9, 1/9 per 6. Penyebutnya tetap. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengalihkan pecahan itu kalian harus memastikan bahwa kedua pecahan tersebut sudah menjadi pecahan biasa. Kalian harus memastikan kedua pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Lalu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasil akhirnya harus dalam bentuk pecahan yang paling sederhana atau pecahan campuran. Pecahan campuran pun harus dalam bentuk pecahan campuran paling sederhana. Jawaban akhir harus menjadi pecahan paling sederhana. Itu saja penjelasan tentang perkalian pecahan. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal akan saya berikan 5 soal dengan kelima jenis perkalian pecahan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang perkalian pecahan. Latihan soal. Soal yang pertama adalah pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. 3/5 dikali 2/4 sama dengan nomor 2. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. 4/6 dikali 8 sama dengan nomor 3. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. 5/6 dikali 3/4. Nomor 4. Perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. 5 dikali 2/5. Dan terakhir nomor 5. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya.
Apabila ada soal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan pada komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.